Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. La ilaha illallahul khaliqul akbar. La ilaha illallahul ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati para tuan guru, para asatiz, ustazat, yang kami hormati ayahanda kami selaku pelindung penasihat majelis kita, hadirin hadirat, az-zakirin az-zakirat, hafizani wa iyyakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua masih sehat, sehingga program majelis kita bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasul kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam terus menerus kita sampaikan kepada beliau. Walaupun kita dari jauh, tanah kelahiran beliau di Mekkah, 9 sampai 10 jam pesawat non-stop baru kita sampai ke kampung halaman beliau, yakni Makkah, dan hijrahnya Al-Madinah. Tapi kita di belahan Asia Timur, Indonesia. Tapi solawat kita yang kita sampaikan bukan nyampenya 10 jam, 9 jam, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu jamaah bersolawat, solawat kita sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1 kali solawat dibalas 10 kali kebaikan oleh Allah untuk kita. Allahumma salli ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita berharap dan terus berharap, mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Itu harapan pertama kita. Tetapi harapan yang lebih istimewa lagi apa? Mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan beliau di surga. Ada yang lebih nikmat dari surga itu sendiri. Salah satu, ada 4 nikmat yang lebih nikmat dari surga itu sendiri. Apa itu? Bertetangga di dalam surga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selaku jamaah tiang ikut serta oleh majelis zikir ini, mudah-mudahan pelunggung sami menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Nasran aziza, nasran aziza, wa yansurakallah nasran aziza wa fatham mubina. Amin, amin, amin. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, tiang mau memberikan jamaah bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sehat puasa, amin. Yang paling paripurna kita masuk bulan suci Ramadan adalah di sana adalah kita sudah ridho, bukan sekedar saling maaf. Yang tempat kita saling memaafkan adalah saat sekarang ini. Saat sekarang ini kita masuki bulan suci Ramadan, semua ikatan-ikatan emosional kita buka. Semua ikatan emosional kita buka. Ikatan egois kita buka. Karena ini bulan di mana Allah mengampuni. Kok kita tidak mengampuni?
di mana Allah memberi ganjaran, kenapa kita tidak memberi balasan? Beri mereka balasan. Balasan entan di si telayani si senina, beri dia senyum. Hello. Di sini Allah memberi balasan, tapi jamaah cenderung ini menjadi buah bibir para pendakwah, menjadi buah emon-emon para pendakwah. Sesungguhnya balasan Allah itu sering kita tidak merasakan, karena dia tidak terwujud. Balasan Allah itu jamaah wujudnya di akhirat, tapi minimal ada rasanya di dunia. Balasan Tuhan itu. Maka dari itu yang sampaikan kepada semua jamaah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa bulan Rajab itu bisyar'i, bulan syariat. Ini Sya'ban, bulannya adalah bulan thariqah. Orang berperilaku baik di bulan ini. Mulai kerisa, durus, sahabat-sahabat teniki pete. Kita tidak sulit. Saya minta maaf di grup WA. Saya minta maaf di grup Facebook. Saya minta maaf di grup A, di grup B, di grup C. Maafkan. Redoi dia. Kita mau Ramadan nih. Denek nara istilah lalu persik puasa pantai lain. Lalu persik puasa. Kenapa anda persik puasa wah bersih. Aduh tengkulak lalu persik. Ada istilah itu? Ada istilah itu? Makanya orang dulu namanya bulan bulan membersihkan ruh. Bulan membersihkan ruh, bulan ini. Kalau Ramadan, bulan yang dirodai ruh, tanazzalul di bulan Ramadan itu tanazzalul malaikat war ruh, tanazzulnya ruh ke bumi, dari langit ke bumi, maka ruh disambut dengan ruh. Tidak bisa kalau ruh pelunggum itu tidak hidup di bulan ruh. Bagaimana kalau pelunggum sami ketemu dengan tanazzalul malaikat war ruh itu tidak bisa ketemu kalau ruh kita tidak hidup di bulan Ramadan itu. Nah, saat sekarang ini adalah bulan memperbaiki watak ruh. Ya, memperbaiki karakter ruh. Makanya sering yang bilang ya, majelis zikir kita niki, mohon maaf lah jamaah tiang niki, karakter pelunggum adalah karakter ruhaniyah. Karakternya karakter ruhaniyah. Karakter ruhaniyah itu dia tidak 2 kalau 1 tambah 1, tidak niscaya 10, 5 tambah 5. Bukan itu karakter rohaniyah itu. Nanti tiang berikan pelunggum bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad. Kemenangan itu disebut dengan kemenangan Nasron Aziza, pertolongan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi lain. Pertolongan yang sangat ajaib sekali. Pertolongan yang hampir nabi A, nabi B, nabi C, nabi T tidak pernah itu terjadi kecuali diberikan kepada pertolongan ini khususiat kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya Nasron Aziza. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wajar. Nabi. Ya, Nabi. Siapa juga? Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan orang kista, mampu menghidupkan orang mati. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pertolongan Allah jamaah. Pertolongan Allah ditolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama pertolongan itu adalah Nasron Aziza. Pertolongan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Ada itu jamaah, pertolongan yang tidak diberikan kepada orang lain, tapi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Bisakah umat-umatnya ini mewarisi sistem karakter pertolongan itu? Bisa. Dan itu dan itu diberikan kepada mereka yang berkarakter jiwanya, karakter rohani. Pagi sekali yang sampaikan kepada pelunggung ini. Majelis zikir ini madrasah. Majelis zikir ini tempat mendidik, tempat dididik supaya karakter-karakter semua yang hadir, yang ada di sekeliling tiang ini adalah karakter rohaniah. B kenen karakter rohaniah niki jamaah. B ya kenen karakter rohaniah niki. Satu, dia susah kalau dia tidak berzikir. Itu karakter rohaniah itu. Susah kalau dia tidak berzikir. Kalau ada zikirnya terlupa, dia gelisah. Lebih besar pengaruh terlupakan zikir daripada terlupakan uang. Sampai dia bilang, apa yang terlupa, apa yang menyebabkan aku susah, padahal istriku sehat, padahal diriku sehat, anakku sehat, tapi aku susah. Itu warning, itu pemberitahu bahwa ada ruhmu, ada makanan ruhmu yang belum lengkap. Makanan rohanimu belum kau suapi rohanimu, yaitu suapannya apa? Makanannya apa? Makanannya adalah ada zikir yang kau lupakan. Kalau zikir yang terlalaikan itu bukan orang rohani ya, itu orang lain, itu bukan orang lain itu namanya. Ini ciri pertama. Susah dia kalau zikir terlupakan. Dalam dua tanda kutip, bukan terlalaikan. Beda terlupakan dengan terlalaikan. Beda itu. Sakitnya hati disebabkan oleh terlupakan zikir. Ini namanya orang rohani ya. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini karakter rohani. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini ada pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi, namanya Nasran Azizah. Kapan itu pertolongan itu? Pada saat beliau mau umrah di tahun ke-6 Hijriah, membawa 1.200 orang muslim ingin umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesampai di Hudaybiyah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masuk kota Mekah, tapi dihadang oleh kaum Quraisy. Tidak boleh masuk kota Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rindu ke Mekah, ini ingin tawaf, ingin umrah. Tidak dikasih masuk, tidak boleh masuk. Padahal beliau bukan mau berperang, membawa 1.000 pasukan lebih 1.000 beliau bawa pasukan. Tetapi beliau berkata, saya bukan perang, tetapi saya ingin umrah. Kata orang Mekah, tidak boleh. Maka diadakanlah perundingan. Butir-butir perundingannya ini tidak masuk akal. Maka Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menolong kepadamu ya Muhammad dengan pertolongan yang benar-benar nyata. Coba lihat pertolongan Allah. Tidak logis nih. Apa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Lihat perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Nah, alhamdulillah jamaah yang sudah umrah itu, makanya ada tempat mikot, itu namanya di Hudaybiyah. Kemarin kita mikot di sana di Hudaybiyah, tapi di Hudaybiyah itu Ibu, kita bisa lihat peternakan onta. Jadi pelunggung sami kalau mikot di Hudaybiyah nanti ada peternakan onta. Kita beli susu onta di sana. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, bahwa Nabi tidak boleh masuk. Nama tempat Nabi itu adalah Hudaybiyah.
Nabi ini mau berniat umrah, mau berniat ihram. Makanya pasukan beliau itu berharap Nabi menyuruh mereka membawa hewan kurban. Jangan-jangan nanti kita sudah berniat ihram, tetapi kita dihalang masuk Mekah, maka kita dam. Kita bisa sembelih kambing. Nabi SAW benar terhalang masuk kota Mekah. Maka Nabi SAW adakan perundingan yang menjadi juru perundingannya adalah Sayyidina Utsman, yang menulis perjanjian itu adalah Sayyidina Ali. Perjanjiannya apa? Tidak masuk akal nih. Kayaknya merugikan Nabi Muhammad SAW. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu terkenal dalam sejarah Nabawiyah, itu perundingan Hudaybiyah. Apa isi perundingannya jamaah sekalian? Engkau tidak boleh memasuki Mekah selama 10 tahun. Kedua, kalau ada umat Islam mau pulang ke Mekah, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Kalau ada orang Mekah mau ke Madinah masuk Islam, disuruh balik nih. Kalau ada orang Mekah, orang penduduk Mekah masuk Islam, disuruh balik. Tetapi kalau ada orang Madinah yang mau ke Mekah, murtad, orang Mekah nih tapi sudah ikut kepada Nabi, murtad, ingin kembali ke Mekah, boleh dikembalikan. Ya. Kalau ada orang murtad, orang muslim murtad asal Mekah mau kembali ke Mekah, boleh kembalikan dia. Ya. Tapi kalau ada orang Mekah masuk Islam mau kembali ke Mekah, jangan tahan, kembalikan dia. Itu perjanjiannya. Maka perjanjian ini jamaah sekalian ditulis oleh Sayyidina Ali dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang Mekah tidak boleh ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan nama Tuhan. Tidak boleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak boleh dihapus. Sayyidina Ali marah. Jangan ya Rasulullah. Tidak, hapus dia. Dihapus. Perjanjian ini dibuat atas nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima juga. Hapus Rasulullahnya. Aku tidak pernah mengakui nama Muhammad ini Rasulullah. Hapus. Cukup perjanjian ini dibuat atas nama Muhammad bin Abdullah. Atas nama Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali tidak mau menghapus itu jamaah. Dia milih hapus Sayyidina Ali. Sabda Nabi, mana tulisan itu wahai Ali? Nabi yang hapus. Ini Sayyidina Umar merang. Merah Sayyidina Umar ini. Kenapa? Ini kayaknya kita perjanjian ini kok efeknya negatif sekali dari kita. Nama engkau tidak boleh ditulis dengan nama Rasulullah, dihapus sudah. Kedua nih, Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dihapus. Sudah. Yang selanjutnya ini isi perjanjiannya, kita tidak bisa masuk Mekah 10 tahun ya Rasulullah. Kita ini banyak, ayo kita masuk aja, obrak-abrik desa Mekah. Jangan wahai Umar. Yang tidak logisnya lagi, kalau ada umat Islam yang murtad mau kembali ke Mekah, izinkan itu. Tapi kalau ada orang Mekah masuk Islam, jangan tahan, kembalikan ke Mekah. Itu tidak masuk akal ini ya Rasulullah. Itu doang nih kalah. Sayyidina Umar marah, itulah kalah nih. Itu doang efeknya ke kita aja ini. Tidak ada keuntungannya kita. Apa sabda Nabi? Wahai Umar, saya Rasulullah.
Mendengar kalimat itu Sayyidina Umar pun luluh hatinya. Apabila Nabi berkata, "Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka benar jamaah, mana efeknya? 10 tahun tidak boleh masuk kota Mekah, 10 tahun gencatan senjata, tidak boleh perang, itu menguntungkan umat Islam. Bagaimana untungnya umat Islam? Nabi bisa berdakwah ke sana kemari. Nabi bisa berdakwah ke sana kemari. 10 tahun gencatan senjata itu, 10 tahun gencatan senjata itu, Nabi akhirnya mulai berdakwah. Kedua keuntungannya, orang Mekah yang sudah masuk Islam mau kembali ke Mekah. Orang Mekah masuk Islam tapi tinggal di Madinah nih, mau murtad, jangan tahan, kembalian ke Mekah. Nabi mengatakan, iya, ini juga kemenangan. Mana kemenangannya? Jari tapat ya anyam dengan murtad kan? Ini kan menggunting dalam lipatan, kembalikan aja dia. Penyakit masalahnya ini murtad ini, lebih baik kembali ke Mekah. Itu kemenangan juga untuk Nabi Muhammad SAW. Ketiga lagi nih, orang Mekah masuk Islam ke Madinah, dikembalikan. Iya, dikembalikan, tapi dia nanti berontak di Mekah. Dia yang ngorang di Mekah. Pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kekuatan baru beliau di Mekah. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat kekuatan baru di sana. Menguntungkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan yang tidak masuk akal di normal manusia, tetapi hakikatnya memenangkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya pertolongan ini disebut wa yansurakallahu nasran aziza. Masya Allah. Siapa tempatnya terjadi pertolongan ini? Hanya orang-orang ruhaniyah yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat berpijak, bermula pijakan dan pada akhir pijakan. Ruang tedoang dek nara lagu itu sugih. Amin. Ruang tedoang sekedip lagu itu luwe. Amin. Ruang tedoang kalah lagu sebenar itu menang. Amin. Contoh nih, Sayyidina Umar sampai embot kelewang, ya Rasulullah, ninja itu doang balen kalah, itu doang balen sakit. Masa dengan Mekah datang ojok Madinah masuk Islam terpetulak? Masa dengan murtad si Mekah ini terpetulak? Orang tebe mati itu Madinah petulak. Itu juga menjadi kemenangan. Nah makanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini jamaah sekalian disebut dengan nasron aziza, pertolongan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi lain kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan itu sekedik itu lagu sebenar luwe. Ndek nana aruan tebo dua bande sebenar itu sugih. Enggak ruan semenit lagu sebenar itu ya inges. Enggak ruan bode de kurus marah ruan hanger lagu sebenar si de gagah. Ndara menuli ini di nara nih. Amin amin di nara kena amin masalah. Iya. Jamaah. Kapan itu terjadi jamaah sekalian? Pada saat pelunggum sami itu berkarakter ruhaniyah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Selanjutnya, ini kayaknya ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang akan diberikan pertolongan seperti itu mewarisi pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan nasran aziza adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaik. Kami, mohon maaf, aku telah mengampuni dosamu
Aku telah mengampuni seluruh dosamu yang ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Dosamu yang sudah lalu maupun dosa yang akan datang aku sudah ampuni ya Muhammad. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Bukan hanya mendapat penyempurnaan nikmat, tetapi diberikan jalan yang lurus, jalan dunia yang lurus, jalan akhirat juga yang lurus. Clue ayat ini, kayak-kayaknya, ini orang-orang pintar semua ini. Kayak-kayaknya disinggung oleh Allah pengampunan di ayat ini, bukan zikir, bukan amal soleh, bukan mukjizat. Sitir ayat ini, ada benang merah pada ayat ini, kalimatnya apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik. Ini ada pesan yang sangat lembut, yang samar tapi jelas, bahwa orang-orang yang mendapat pengampunan Allah sajalah yang menjadi tiket pertama dan utama. Wa yansurakallahu nasran aziza. Aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang tidak pernah aku berikan pertolongan ini kecuali kepadamu ya Muhammad. Tiketnya apa? Liyaghfira lakallah. Berarti kita garis bawahi bahwa ini ilmu tafsir yang agak high class ini, pelunggum. Ini tafsir rohani ini. Bahwa jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, sesungguhnya lagi sekali yang sampaikan, hanya sejelas-jelas pengampunan Tuhan orang harus dapatkan. Pengampunan Allah yang harus dia dapatkan, baru dapat tiket apa? Wa yansurukallahu nasran aziza. Pertolongan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Rupa zahirnya tidak ditolong. Bagaimana sehingga Sayyidina Umar mau ngamuk? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tulis bismillah. Aku tidak kenal Allah Rahman Rahim, itu aku tidak kenal. Cukup dengan nama Tuhan. Hapus perjanjian ini. Nabi menghapusnya. Kenapa? Walaupun ditulis atau tidak, tetap Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillah dihapus. Bismillahirrahmanirrahim. Apa juga? Perjanjian ini dibuat oleh kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Aku tidak kenal Nabi Muhammad, aku tidak kenal Rasulullah SAW. Yang aku kenal adalah Muhammad bin Abdullah. Hapus Rasulullah SAW. Dihapus Rasulullah. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Ali marah. Apa sabda Nabi? Hapus. Bukan karena terhapusnya ini lalu aku gagal menjadi Rasul. Enggak. Hapus, dihapus. Apa pesan rohaninya? Baun di atas kertas, aran kesai-sai wah. Jamaah, sai-sai wah ne. Lagu sih penting hakikat. Ya jamaah deh. Lah iya wah bareng teninane. Lagu itu luwe le akhirat. Untung kuah tajah ayat ini, hikmat ayat ini. Di perjanjian Hudaybiyah itu dihapus Rasulullahnya Muhammad, dihapus. Sampai saat sekarang terhapus enggak Muhammad menjadi Rasulullah? Enggak. Sampai Indonesia dikenal, sampai Australia dikenal, enggak masalah. Jamaah? Allah apa? Tebilin kisi kemuliaan. Hapus. Enggak masalah. Pergi 1 datang 1000. Lagu enggak menurun apa? Beremberu. Lain. Apa? Tepaling Nabi. Hapus. Perusahaan motor Beat ndek sekek lalun pihak ribuan. Iya. Hapus. Apa yang dah?
Allah matiin semangat hapus. Jamaah majelis masih luwe ngante. Ada Allahu Akbar. Dendek lain-lain nangan. Ini karakter rohani. Allah apa? Dek lulus pilkada hapus. Enggak masalah. Asal Allah tidak menghapus pertolongannya dalam diri kita, itu yang kita cari jamaah.